something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngobrolin tentang apa yang saingan kamu pikirkan dan rencanakan. Iya, saingan ini siapa? Ini bisa jadi adalah energi third party, dia adalah seseorang yang memang saingan kamu gitu ya, yang menjadi pasangan lain dari pasangan kamu, atau bisa juga dia, saingan kamu ini adalah seseorang mungkin ya entah saingan kamu di tempat kerja, atau saingan kamu di sebuah komunitas, intinya sih saingan ya, yang saingan kamu. Oke, saya rasa kamu udah tahu lah orangnya, jadi saya tidak perlu bongkar identitasnya ya. Oke, kita mau lihat kira-kira dia tuh mikirin apa sih tentang kamu, kenapa dia begitu gitu ya. Saya mau buka tarotnya dulu deh. Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia tidak menyukai kamu ya? Terus kira-kira dia mau ada rencana apa sih? Nah, kan jadi tahu ya. Oke, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart sayangku. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan rasa syukur mendalam, kepada kamu diberikan rasa keberlimpahan, diberikan proses kerja dan karya sehingga uang terus-menerus masuk ke dompet kamu, uang terus-menerus masuk ke rekening kamu dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang baik. Diterima ya. Oke. Apa sih kira-kira, ada niat jahat nggak ya? Atau ada niat baik? Siapa tahu itu niatnya baik ya. Siapa tahu dia julitin kamu tuh niatnya baik, hunus gitu ya. Oke. Ada Queen of Wands di sini. Oke, ada Ace of Swords di sini. Ada Ten of Cups. Ini sih orangnya memang baperan ya. Dianya memang baperan. Kemudian ada Ace of Pentacles. Oke, kemudian ada Three of Wands. Oke. Oke, api. Oke, ini sebetulnya seimbang ya. Artinya sebetulnya energinya sih seimbang, elemennya seimbang. Cuman memang dia sama kamu tuh lebih condong sifatnya api, ya, emosional, terus kemudian mudah terbakar. Dan ini yang jelas dia marah sama kamu, ya. Ada amarah di sini. Entah kenapa, tapi ada energi kemarahan di sini. Ya, kemarahan yang menunggu untuk meledak. Dan diakui atau enggak, kamu itu senantiasa ada di dalam pikirannya dia. Ya otomatis lah. Orang tuh kalau nggak suka tuh mikirin terus ya gitu ya. Sebenarnya dia baper, memang orangnya memang baperan sih. Artinya memang jenis orang yang mudah tersinggung. Jenis orang yang baper dikit-dikit tuh dia punya persepsi, ini orang ini ngapain aku, padahal belum tentu gitu ya. Dan ini sebetulnya kalau saya lihat ini dia adalah seseorang yang cukup matre, kalau nggak matre memang mungkin secara finansial dia udah oke gitu ya. Udah oke atau bagaimana, ya seharusnya dia tidak sirik sama kamu atau tidak marah sama kamu karena hal ini, supposed to be tidak seperti itu. Oke, dan kita lihat, dan ini pasti karena sesuatu yang ada di diri kamu tapi tidak dia miliki ya. Kita akan lihat dia mikirin apa sih gitu ya. Mikirin apa atau ada rencana apa sih? Kenapa ya? Dia ngomong gini, aku nih penting nggak sih? Maksudnya begini, apa ya? Kamu tuh punya hati nggak sih? Lebih seperti itu. Kamu punya hati nggak sih? Ini ada gambar love-nya ke ini ya. Kamu tuh punya hati nggak sih gitu loh. Kamu tuh apa nggak kasihan sama aku? Kamu tuh apa nggak
mikir gitu, akunya tuh bagaimana. Jadi dia lebih seperti itu, kamu tuh punya hati nggak sih? Apa kamu tuh nggak kasihan sama aku? Ya, lalu apa lagi? Ya, sebetulnya orang ini lebih kepada caper aja sih ya. Dia cari-cari perhatian kamu, entah untuk apa. Jadi dia sengaja bikin kamu marah, karena kalau misalnya kamu marah, pasti itu perhatiannya kan, perhatian kamu kan ke dia ya. Jadi lebih lebih cari-cari perhatian karena apa? Karena kamu merebut, sebetulnya bukan merebut sih. Jadi gini, seseorang yang dia sayangi itu ternyata suka sama kamu. Seseorang yang dia sayangi ini suka sama kamu. Seseorang yang dia cintai ini suka sama kamu. Dan dia tuh ngomong, kamu tuh nggak pantas untuk dapetin dia gitu ya. Yang pantas tuh aku, itu yang dia omongin. Yang seharusnya pantas untuk mendapatkan tuh aku. Makanya dia marah. Karena seseorang yang dia sayang itu hatinya lebih condong kepada kamu. Jadi dia mikir kamu tuh nggak pantas dapetin dia gitu. Entah laki entah perempuan ya. Jadi dia tuh merasa kamu tuh kayak sengaja main-mainin hatinya dia, kayak sengaja nusuk-nusuk, kayak sengaja manas-manasin dia. Itu yang dia pikirin, ya. Kamu tuh kayak sengaja memang mau menyakiti hati, mungkin pamer apa segala macam atau gimana. Kayak sengaja aja nyakitin hati dia. Jadi orang ini tuh merasa sangat dizolimi gitu karena hatinya tuh merasa ketusuk-tusuk gitu ya. Hatinya merasa ketusuk-tusuk. Dia berharap kamu tuh nggak pernah ada. Aku tuh berharap seandainya kamu tuh nggak pernah ada, seandainya kamu tuh tidak pernah dilahirkan, ya. Karena nyebelin banget gitu kehadiran kamu dalam di dalam kehidupannya dia tuh nyebelin banget gitu. Dan dia tuh nggak punya kekuatan, tidak punya keberanian untuk melawan kamu sebetulnya. Dia nggak punya daya untuk itu ya, karena kekuatannya apalagi ya, karena orang yang dia sayang, sukanya sama kamu. Dia tidak punya satu kekuatan, tidak punya nyali juga mungkin untuk ngelabrak kamu. Tidak ada gitu di situ. Tidak punya kekuatan atau tidak punya nyali. Dan ini ada satu niat dia ya, dia punya satu niat, aku mau membuat hidup kamu sengsara. Aku mau membuat hidup kamu itu susah. Dan entah bagaimana caranya, dia akan menghalang-halangi kebahagiaan kamu. Dia akan menghalang-halangi gitu supaya kamu tuh juga ikut merasakan penderitaan yang dia rasakan. Itu niatnya dia ya. Dan hati-hati dalam bicara karena dia nyimpenin semua percakapan-percakapan kamu kalau misalnya kalian pernah berkomunikasi ya. Kalau misalnya enggak ya enggak, tapi kalau misalnya kalian pernah berkomunikasi entah WhatsApp atau gimana, semuanya tuh dia screenshot, dia simpan dengan rapi dan bahkan omongan-omongan kamu kalau misalnya kalian pernah berkomunikasi, omongan-omongan kamu tuh dia simpan semuanya dengan baik, nggak tahu untuk apa ya. Eh, ya yang pasti itu untuk ngompor-ngomporin jadi hatinya tuh terus terbakar. Dan dia tidak berhenti untuk stalking kamu. Ini orangnya stalking kamu terus ya. Entah kamu punya media sosial apa, stalking kamu terus tentu saja untuk mencari kelemahan kamu. Pengen tahu sih, terus kamu tuh sama seseorang yang dia sayang tuh ada pergerakan apa gitu ya. Dia pengen tahu banget tentang hal itu. Dan dia merasa saat ini tuh sebetulnya kasihan karena dia merasa dirinya tuh tertolak. Merasa dirinya itu nggak berharga gitu ya, kalah lah sama kamu. Dia merasa seperti itu, karena ya gimana pasangan atau seseorang yang dia sayang ternyata lebih condong hatinya kepada kamu. Jadi ini ya, dia merasa seperti itu. Aku tuh nggak pernah ditolak sama orang gitu ya.
Kalau misalnya ada kesempatan, dia akan menikam kamu dari belakang. Misalnya ada kesempatan, entah bagaimana caranya. Mungkin dia akan berpura-pura baik dulu, mungkin dia akan berpura bagaimana dulu ya. Tapi begitu ada kesempatan, dia akan menusuk kamu dari belakang. Bagaimanapun juga ya orang kalau misalnya berkompetisi, apalagi soal pasangan, rebutan pasangan. Kalau misalnya dia di depan baik, itu nggak mungkin gitu, karena hatinya tuh pasti panas kok ya, nggak mungkin. Dan dia merasa keadaan tuh lebih baik kalau misalnya kamu tuh nggak ada di dunia ini. Wah, ini kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya nggak ada hukum, ya nggak ada hukum di Indonesia ini, mungkin dia ngebunuh kamu udah ini ya. Ini bisa sih kalau misalnya kayak dia apa ya nekat terus kemudian nyantet kamu, bisa banget, bisa banget sayangku ya. Misalnya dia nekat terus nyantet kamu, ya bisa namanya orang gelap mata, tapi nggak tahu ya, karena itu semata-mata semuanya tergantung pada, mmm, hati nuraninya dia ya. Kalau misalnya memang dia udah jengkel banget dan dia gelap mata, ya dia akan melakukannya. Tapi kalau misalnya dia masih kayak punya nurani, "Aku nggak mau karena itu dilarang oleh agama." "Nggak ah, kan aku orang baik." Nah, ya berarti enggak, gitu aja sebetulnya. And sebelum saya nanti memberikan satu teknik atau trik ya untuk menangkal energi negatif dari orang ini, kita akan lihat dulu readingan ini resonate buat kamu dengan sio atau zodiak apa saja dan inisial apa saja, oke? Ada sio anjing di sini, sio anjing tuh tahun kelahiran 70, 8294. Ada sio kerbau di sini tahun kelahiran 73, 85 dan 97. Ada sio ular di sini tahun kelahiran 1977, 89, 2001. Kemudian juga ada zodiak Aquarius, Gemini dan Libra di sini. Ops, kelewatan satu. Ada sio kelinci di sini tahun kelahiran 75, 87, 99. Ada zodiak Virgo, Virgo, Capricorn dan Taurus. Oh, oke. Cancer, Scorpio dan Pisces juga ada. Oke, so far ada 9 zodiak di sini dan ada 4 sio. Ada Leo, oke, ada 10 zodiak di sini. Dan yang terakhir ada Sagittarius, oh ada 11. Dia nggak ada, cuma Aries. Oke. Well, ini ya, jadi ini adalah berapa tadi? 11 zodiak dan kemudian 4 sio yang relevan dengan readingan ini, dan saya akan buka untuk inisialnya. Inisial kamu. Ada F Fanta, ada A Alpha, ada P Papa, ada E Nona, ada B Bravo, ada T Tetra, ada H Hotel, ada F, tadi F juga sudah, berarti energinya cukup dominan. Ada E Eko, ada A Alpha, oke, A juga tadi sudah disebutkan. Ada J Jakarta, ada U Ultra, ada S Susu, ada W Gombel, ada D Delta,
dan ada X extra, oke. Kurang lebih ini adalah inisial buat kamu yang kebetulan mungkin nonton video ini dan ini resonate buat kamu. And oke, jadi begini, kalau misalnya seandainya memang saingan kamu itu mengirimkan kamu santet, itu yang pertama ya. Perlu diketahui bahwa santet adalah energi yang rendah, ya. Energi rendah dan orang-orang yang bisa kena energi itu adalah orang-orang yang punya ketakutan, punya marah, punya kesedihan. Ya, orang-orang yang juga kita-kita yang mungkin punya energi yang rendah juga yang belum memaafkan. Nah, itu biasanya gampang banget kena. Nah, sebetulnya gimana sih caranya untuk membersihkan santet? Yang pertama, naiklah ke energi cinta, ke energi Tuhan. Segala kuasa kegelapan, segala kekuatan apapun ya di semesta ini pasti kalah yang namanya kekuatan ilahi atau kekuatan Tuhan. Karena energi Tuhan itu paling besar, tidak ada lagi yang lebih besar dari energi Tuhan. So, ketika kamu dealing dengan Tuhan, ketika kamu merasa tenang, percaya pada Tuhan, maka santet itu nggak akan mempan. Kemudian hal yang lain adalah, mmm, kalau kamu bahagia, ya bahagia itu nggak ada marah apa hati bersih, itu juga nggak mempan. Kemudian yang ketiga adalah kamu bisa siapkan, botol-botol kaca ya, tapi jangan botol kecap kegedean apalagi botol sirup, ya kegedean. Botol kecil-kecil aja kayak UC 1000 atau soda, minum-minuman seperti itu. Botol ya, tapi jangan botol tahu kan botol kaca, bukan botol plastik, hello. Oke, botol kaca. Kemudian botol tersebut diisi sepertiganya dengan garam krosok. Kalau bisa garam krosok, garam krosok. Karena garam-garam sekarang tuh rata-rata udah dicampurin, tapi kalau misalnya dalam kondisi kepepet nggak ada garam krosok, ya udah pakai garam biasa, ya. Kemudian, garam tersebut diisi air dan ditempatkan di pojok-pojok ruangan. Belilah sekitar agak banyak, beli 15 apa 16, biasanya ruangan kan segi 4 ya. Taruh di pojok-pojok yang ada pintunya ya. Itu sifat garam adalah menetralisir, itu bukan cuma sekedar santet aja. Semua energi negatif nggak bisa masuk, jadi kalau misalnya ada tamu atau apa yang niatnya jelek pun itu juga nggak bisa ya. Oke, silakan dipraktekkan, silakan dilakukan. Dan buat kamu yang misalnya udah kena ya, udah terlanjur kena, kamu bisa mandi garam. Ya diniatkan, aku meniatkan diri untuk membersihkan dari energi-energi negatif biur gitu ya. Mandinya dari mulai dari kepala sampai kaki, setelah itu dibilas pakai air biasa. Oke, kurang lebih begitu kesayangan. Kalau misalnya video ini, bermanfaat dan resonate buat kamu, Bunda minta feedback-nya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar ya Pulgoso. Namun kalau kamu nggak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube. Ya, di YouTube, jangan ke WhatsApp. Bunda tungguin Bunda aja live di YouTube, oke kesayangan? Jangan lupa nyalakan loncengnya, kemudian sampingnya itu kan, samping notifikasi, samping lonceng itu ada all atau semua, diklik di situ ya biar nggak ketinggalan. Begitu Bunda live di YouTube kamu bisa langsung nanya, sat nanya aja langsung, oke? Well, terima kasih kesayangan, I love you, bye-bye.